Akhirnya lanjut ke putaran kedua, tim Merah Putih sukses tutup putaran pertama dengan hasil sempurna. Pernyataan mustahil pelatih Brunei Darussalam, Mario Rivera, kini menjadi kenyataan. Pengakuan mengejutkan pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong belak-belakan mengaku memikirkan Irak dan Filipina. Berikut Speech Eleven mencoba merangkum informasi terkini, hangat dan menarik seputar sepak bola Indonesia. Selengkapnya, yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Indonesia hati ini lakukan buaya, umpan langsung ke kanan, ada Sandi Wong, berdiri bebas Sandi, dan ini dia. Timnas Indonesia asuhan Coach Sintayong sukses membawa 2 kemenangan di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui Timnas Indonesia unggul telak atas Brunei Darussalam pada leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Nasional Hassanal Bolkiah tersebut, Indonesia mencetak gol-gol melalui sepakan Hoki Caraka. Timnas Indonesia langsung bermain menyerang pada awal babak pertama. Hoki Caraka berhasil membuka keunggulan Timnas Indonesia pada menit ke-6. Umpan terupas Rahmat Irianto kepada Sandi Wars pun sukses didesatkan Hoki Caraka untuk mencetak gol perdananya bersama Timnas Indonesia senior. Dalam hal ini, Timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia, Coach Sintayong, lanjut memikirkan Irak dan Filipina usai putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diraih hasil sempurna. Lalu bagaimana dengan Vietnam yang sudah menjadi musuh bebuyutan tim Merah Putih? Tentu menjadi tanda tanya. Seperti diketahui, Vietnam menjelma menjadi musuh bebuyutan Timnas Indonesia dari berbagai kelompok usia. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Vietnam selalu menjadi pertandingan paling menegangkan dan seru baik dari kelompok remaja hingga senior. Namun saat Timnas Indonesia bertandang ke markas Brunei Darussalam jelang pertandingan leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, Coach Sintayong justru memikirkan pertandingan putaran kedua yang akan berlangsung pada November mendatang. Padahal tim Merah Putih bakal menghadapi Brunei Darussalam di Hassanal Bolkiah. Namun, Coach Sintayong justru terang-terangan mengatakan bahwa ia telah memikirkan pertandingan putaran kedua. Brunei Darussalam harus menang besar apabila ingin menjegal tim Merah Putih lolos ke putaran kedua dengan minimal menang selisih 6 gol. Melihat situasi ini, Coach Sintayong cukup percaya diri anak asuhnya bakal mengunci tiket putaran kedua. Untuk itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku telah memikirkan pertandingan November nanti. Sebab Timnas Indonesia jika lolos ke putaran kedua akan bergabung dengan grup yang telah dinanti oleh Irak, Filipina, dan Vietnam. Coach Sintayong mengaku Timnas Indonesia mulai fokus untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November nanti. Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan apabila lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 ini langsung menghadapi 2 laga. Untuk laga pertama, tim Merah Putih bakal bertemu dengan Irak pada 16 November 2023. Setelah itu, perjuangan selanjutnya tim asuhan Coach Sintayong bakal melawan Filipina pada 21 November mendatang. Mereka bukan lawan yang mudah bagi Timnas Indonesia. Oleh karena itu, Coach Sintayong mengaku telah memikirkan pertandingan November nanti. Pertandingan bulan November ini akan menjadi langkah serius Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab Coach Sintayong pasti ingin membawa Timnas Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat Coach Sintayong memikirkan pertandingan melawan Irak dan Filipina, bagaimana dengan Vietnam? Sebagaimana diketahui pada putaran kedua ini di grup F juga mendapat musuh bebuyutan Timnas Indonesia yakni Vietnam. Namun sepertinya Vietnam memang belum terlalu dipikirkan karena Coach Sintayong hanya menyebut fokus pada pertandingan November 2023 ini. Pada bulan November mendatang ini memang hanya ada 2 laga yang dilakoninya. Untuk itu Timnas Indonesia baru akan hanya mempersiapkan melawan Irak dan Filipina.
Sementara untuk pertandingan melawan Vietnam, dari jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua, pertandingan melawan Vietnam bisa berlangsung pada 21 Maret 2024. Tentu saja ini masih lama. Untuk itu Vietnam tak masuk dalam radar Coach Sintayong pada November nanti, karena pertandingan itu bisa terjadi pada 21 Maret 2024. Ini bisa terjadi karena pertandingan ini berlangsung sesuai laga atau jadwal FIFA Matchday. Oleh karena itu, tim Merah Putih bakal menghadapi Vietnam pada 21 Maret 2024. Waktu Coach Sintayong masih lama dan ada waktu untuk mempelajari Vietnam nantinya. Berbeda dengan Irak dan Filipina yang bakal bertemu pada November mendatang. Selain itu, pelatih Brunei Darussalam, Mario Rivera, mengaku mustahil bisa mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 6 gol walaupun main di kandang. Brunei Darussalam memang diwajibkan menang besar apabila ingin menyingkirkan timnas Indonesia dari kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana ini menjadi laga penting baik buat Brunei Darussalam maupun timnas Indonesia. Meski tim Merah Putih sudah unggul dengan skor 6-0 atas Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis kemarin, dengan hasil itu Brunei Darussalam memang masih memiliki peluang. Akan tetapi, mereka bisa lolos ke putaran kedua apabila bisa mengalahkan timnas Indonesia dengan selisih 6 gol. Sebab dengan kemenangan besar tersebut, tim asuhan Mario Rivera bisa melaju ke putaran selanjutnya. Menanggapi hal ini, Mario Rivera pun berbicara realistis dan enggan berharap besar. Secara realistis, kami berada dalam posisi yang sangat dirugikan dan kami tidak bisa mengatasi defisit 6-0, ujar Mario Rivera. Meski begitu, Mario Rivera memastikan anak asuhnya bakal tampil maksimal untuk menghadapi timnas Indonesia. Brunei Darussalam tetap menargetkan kemenangan dalam laga kandang ini. Namun kami akan berusaha memenangkan pertandingan malam ini lanjutnya. Pelatih asal Spanyol itu mengatakan bahwa saat ini situasi berbeda dengan leg pertama. Untuk leg pertama timnas Indonesia main di kandang, namun saat ini mereka main di kandang Brunei Darussalam. Untuk itu Mario Rivera memastikan anak asuhnya bakal bekerja keras memenangkan pertandingan. Meski secara realistis dia mengaku akan sulit bagi timnya melangkah ke putaran kedua, namun dalam laga ini mereka bertekad mengalahkan tim asuhan Coach Sintayong. Walaupun untuk menang dengan 6 gol sangat mustahil, akan tetapi ia ingin memberikan kemenangan untuk supporter Brunei Darussalam. Bagaimana pemirsa? Tentu capaian tim Merah Putih dalam dua laga ini cukup membuat pecinta sepak bola tanah air bangga. Mungkin itu yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih dan salam olahraga.